Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing dumateng bapak-bapak sedaya ingkang kawula hormati saking Dinas Peternakan Trenggalek. Pak sinten kenalan Pak Yoyon nggih. Pak Yoyon kalih Bapak saking Dongko. Pak sinten kok? Wahyu. Bapak Ibu perangkat desa yang saya hormati, Bapak sedaya niki para peserta pelatihan fermentasi pakan ternak Desa Jajar ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di balai desa ini dalam rangka ikut pelatihan. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat dan semua saja yang ikut ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya saat ini hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin ingkang kawula mulyakaken, ini untuk mempersingkat waktu, pertama kami atas nama pemerintah Desa Jajar menyampaikan selamat datang, matur sembah nuwun atas kerawan panjenengan meskipun di akhir tahun. Ugi dumateng para peserta ingkang longgar, wekdalipun nglonggar nih jelas nih nggih. Kathah sing jelas wonten kegiatan teng Sapin, teng pertaniane, mungkin ngoten termasuk Pak Dar sakniki pun teng peternakane nggih. Muga-muga niki dengan ilmu hari ini bisa menambah manfaat. Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Jenenge praktek niku lek didasari ilmu enten insyaallah langkung sae, apalagi dengan yang memberikan pelatihannya adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya dari dinas. Ya, mungkin saged tangklet napa kemawon, mbok menawa nggih tangklet, mbok menawa ning dinas ki enek napa jenenge bibit anu bareng tangklete nggih teng niki ngoten nggih, langsung mawon dari beliau-beliaunya. Ngoten makanya saya datangkan langsung kersanipun saged jagungan gayeng. Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, pelatihan fermentasi pakan ternak niki salah satu usulan saking warga, khususipun Pak Sudar di Musdes kemarin dan juga yang lain. Untuk ke depan kula selalu membuka wonten usulan-usulan sing sifatnya pemberdayaan buat warga ki wonten manfaate, nggih monggo wong ngeten iki insyaallah wonten manfaate. Umpami kok pelatihan dinten iki kirang mungkin saged dilanjut lagi di tahun depan kan wonten. Monggo diikuti pelatihan iki. Sekali lagi atas nama pemerintah desa saya matur sembah nuwun ingkang ageng. Silase niku silase napa silase? Silase ngene. Nggih niki dari peserta pelatihan iki wonten sing asmane Silas ngoten lho. Terus umpama gawe niki pakan wonten terus di packing, tidai wonten terus ditulisi silase wonten nggih, Silas wonten nggih. Wonten sesuai banget ngoten nggih. Artinya apa? Harapan kami dari pelatihan seperti ini kita mendapatkan ilmu bagaimana membuat pakan ternak yang praktis, yang bisa mempermudah khususnya di saat-saat nggih. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya di saat-saat kelangkaan pakan ternak. Khusus dinten-dinten ngeten iki, musim-musim ngeten iki lek Jajar lek blok pakan insyaallah nggih melimpah. Tetapi lek bapak-bapak sedaya niki nanti ngingoni ternake lebih dari 1 2 3 4 5 6 7 bisa berjumlah puluhan, mungkin pelatihan kados ngeten iki penting sangat. Lek ngingune ming wedhus siji loro mungkin nggih kaya Mbah Slamet nggih pilih nyebrut konggone mboten, maksudnya konggone kanan kiwa kan kathah ngoten. Kados Pak Narto ngoten, Pak Sugi nggih to. Sedaya tentu karena Jajar ini masalah ramban insyaallah mboten kekurangan. Tetapi manfaat silase itu apa di musim penghujan, manfaatnya apa di musim kemarau, dan nilai tambahnya apa buat para peternak, ini nanti biar dijelaskan dari bapak-bapak dari Dinas Pertanian ini. Jadi harapan kami mudah-mudahan dari pelatihan ini bisa menambah ilmu satu, kedua memberikan nilai tambah
Umpama ngingoni kewan terus piye gen produktif ora mengingu lek mbiyen ki ming ndawakne tabungane yatra umpama ndek dhuwit ditukokne ingon-ingon gen dawa mboten, tetapi bagaimana syukur-syukur iso bernilai bisnis. Lah nggih ngoten. Nah, ngingu niku lek iso bernilai bisnis. Itu harapan kawula Bapak-bapak. Muga-muga pelatihan hari ini membawa berkah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saking kawula mungkin langsung saged setelah teori saking mriki praktek ke lapangan. Untuk sementara dalam hal teori niki mbok pilih kula mungkin mboten saged ngikuti keranten taksih wonten acara malih. Yang penting Bapak dari dinas mengawal sampai dengan tuntas dan selesai. Terima kasih atas rawuhipun saking kawula cekap semanten. Kirang kepun nyuwun ngapunten wallahu muwaffiq wa ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa berjumpa, bertemu dalam silaturahmi dalam kegiatan pelatihan pembuatan pakan silase dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Yang kedua, marilah kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Ini nanti kita diberi waktu untuk menyampaikan berapa menit, berapa jam, Pak? Saat cekape niku nggih 2 jam setengah ngoten mawon nggih. Nggih lek pun ketawis mulat-mulat lah. Nggih, terima kasih. Kalau gambarannya sekitar 2 jam ngoten mawon Pak nggih pertemuan, karena narasumber ini kalih mangke lek mboten 2 jam kok mbok ajake mboten patos pas ngoten nggih. Terima kasih. Kalau beternak itu kan memang sudah menjadi budaya kita nggih Pak. Budaya masyarakat Trenggalek yang banyak bergerak di bidang agraris nggih. Pertanian itu mesti gandengane nyuwun sewu Pak kula tak ngatek mawon. Karena beternak kambing, beternak sapi sudah menjadi budaya masyarakat Trenggalek, dan ternyata kalau dihitung dari sumbangan untuk perekonomian ya juga cukup tinggi. Di dalamnya nanti ada peternakan kambing, dan mungkin ini mayoritas peternak kambing ya Pak nggih. Yang sapi, yang peternak sapi Pak, mboten yang sapi nggih. Yang peternak sapi juga ada beberapa. Sebelum kita memasuki apa pokok kegiatan kita pembuatan pakan fermentasi ternak itu, kita mungkin menjelaskan beberapa terkait dengan manajemen pemeliharaan ternak Pak. Karena kalau kita praktek ini sebenarnya 20 menit cukup Pak ini kalau praktek langsung nih. Karena hanya sangat sederhana membuat pakan silase nih. Kalau sampaikan beberapa manajemen tentang beternak kambing, monggo Mas, lanjut. Nah, ini perkenalkan, sebelumnya nama saya Yoyon Haryanto dari Dinas Peternakan. Nomor HP kula nggih menika, mbok pilih enten saged ada mungkin bisa membantu panjenengan WA nggih. Mungkin lek saged langsung nggih. Insyaallah kalau WA insyaallah terjawab Pak. Tapi kalau kadang ngebel ngoten niku lek enten kegiatan mbok bilih tasik ketunda ngoten mawon nggih. 081 291 204 860. Nggih, lanjut Mas. Nah, sebenarnya tujuan pemeliharaan ternak itu kalau kita ngopeni ternak itu tujuannya kan garis besarnya kan 3 ini Pak. Mencari keturunannya, anaknya, breeding lah istilahnya yang sedang disebutkan oleh kaum milenial, generasi muda itu breeding namanya, beternak dengan untuk mendapatkan keturunannya. Kemudian ada yang penggemukan ya, tambah gemuk tambah besar. Ini kalau bahasanya feed lottening ngoten niki.
Jadi nambahi gedene awak, bobotnya tambah nggih. Kemudian ada yang diambil susunya nggih. Seperti peternakan sapi perah, mungkin kambing juga ada yang sudah diambil susunya khusus menghasilkan susu juga sudah ada. Kemudian ada yang jasa perkawinan Pak nggih. Memelihara pejantan dan membuka kesempatan ya, jasa narip nggih. Kalau ada yang mengawinkan ditarip, misalkan ada yang 50.000, bahkan ada yang 1 juta nggih. Kalau sudah kambing kontes itu harga tarif kawinnya 1 juta. Ada yang di Ngrandu Puru itu Pak nggih. Ngrandu Puru Suruh itu sudah sampai 3 juta Pak di sana Pak. Karena harga pejantannya itu ratusan juta Pak, karena sudah menang di beberapa kontes. Di Ponorogo mungkin sudah pernah menang. Jadi tarifnya juga sangat tinggi. Karena ketika umur 1 tahun itu masih dikasih susu Pak, susu kambing itu 1 hari 2 liter gitu ya, pernah ke sana. Jadi pemeliharaan juga sangat tinggi, biaya pemeliharaan. Oke, lanjut Mas. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu tadi tujuannya apa, biasanya kan piye carane pendapatan kita itu maksimal nggih. Piye carane maksimal ya. Nah, piye carane maksimal, pertama harga jualnya harus tinggi nggih. Kalau nanti diambil keturunannya harus keturunannya mahal. Kemudian jumlah anak yang dijual semakin banyak. Piye carane beranaknya lebih dari 1 nggih, diusahakan nggih. Kemudian beranaknya jangan terlalu lama jaraknya nggih, minimal 9 bulan atau 10 bulan lah sudah beranak lagi. Untuk kambing gini nggih. Kambing, kemudian anaknya kalau bisa kembar niku, dan jangan sampai ada yang mati Pak nggih, dari yang ternak yang kita pelihara. Nah, mungkin tujuan kita adalah seperti itu, mengkondisikan 3 poin ini sebenarnya. Lanjut. Nah, ketika kita memelihara untuk diambil anaknya atau breeding tadi Pak nggih, kita harus tahu sebenarnya siklus reproduksi ternak seperti apa. Karena kalau breeding atau pembibitan itu kan kita memelihara induk nggih. Melihara induk, dan induk itu punya siklus reproduksi ya. Birahinya tiap 16 hari sampai 18 hari nggih Pak. Kira-kira masa birahi itu, jadi sekarang birahi tidak dikawinkan, birahi berikutnya sekitar 16 sampai 18 hari. Pernah nonton Pak kawin tidak jadi, kira-kira jaraknya berapa? Sapi nopo kambing? Bisa sampai 21 hari bisa. Tapi kebanyakan siklusnya seperti itu Pak. Kalau kita amati 16 sampai 18 hari. Mungkin ada yang sampai 21 hari kagungan panjenengan. Dan buntingnya 5 bulan nggih leres nggih. Buntingnya 5 bulan, menyusuinya 3 sampai 4 bulan. Kawin lagi nunggu sapi napa? Nah, berarti kan masih ya pasti Pak, kalau nunggu birahi nggih pasti. Cuma ketika menyusui kan dikawinkan enggak apa-apa ta? Enggak apa-apa, sudah alhamdulillah, berarti sudah selangkah lebih maju. Ya, memang yang penting itu adalah kebutuhan nutrisi Pak, pakan yang cukup, enggak samar kesundulan kan wonten. Wedi. Ya tetep sih sundul Pak kalau ngawin nggih. Apa? Kok ngawin apa ngombe anake pernah nyundul-nyundul. Tapi istilahnya kesundulan itu wedi lek anake napa cemplene malih nyakutis napa istilahnya napa niku? Kecentet lah. Tapi sebenarnya itu kan tidak. Selama nutrisi dari induk itu cukup, produksi susu itu tetap keluar. Dan baru nanti setelah kebuntingan 3 bulan ke atas baru nanti turun, biasanya seperti itu. Jadi yang benar-benar kita bisa ambil pelajaran itu kalau sapi perah Pak. Sapi perah itu sampai setelah melahirkan 2 bulan dia dikawinkan kalau minta kawin. Kalau jadi bunting, dia baru benar-benar tidak mengeluarkan susu itu setelah 7 bulan. Dari kawin,
Itu baru bunting 7 bulan itu baru. Nah iya, makanya dari pelajaran dari sapi perah itu tidak berbeda jauh untuk diterapkan di kambing. Lanjut Mas. Nah ini kalau digambarkan secara detail, ada kawin 1 hari, bunting 5 bulan, beranak 1 hari. Cukup toh 1 hari beranak Pak nggih? Kawinnya 1 hari cukup nggih? Mungkin kalau ragu besoknya dikawinkan lagi itu bagus Pak nggih? Misalkan hari ini dikawinkan, kalau ngulang itu jangan sekali ini 3 sampai 5 kali, ngulangnya besok pagi. Hari ini sekali, atau kalau ragu 2 kali, besoknya 1 kali. Itu lebih bagus daripada hari ini sampai 5 kali. Kejantannya setelah 1 atau kedua, ketiga itu sudah kandungan spermatozoanya sudah hampir tidak ada itu Pak. Ya habis ya. Kesel nih tok, ngamuk apa pejantane. Jadi seperti itu. Yang paling banyak nggih yang kawin pertama itu, dan biasanya kan ditandai dengan seperti itulah nggih. Dengan pun preso sedaya apa geblak ngene berarti ya wis. Nah, kalau belum seperti itu nggih diulangi nggih, karena pengalaman nggih. Terus menyusui paling 3 sampai 4 bulan nggih, 4 bulan nggih. Niki kalau peternak-peternak sekarang ada yang seminggu sudah dilepas, kemudian ditambahi susu dari yang lain. Induknya diperah, dikasihkan anaknya, kalau kambing kontesan tambahi lagi. Makanya harganya mahal seperti itu, dan bentuk badannya juga besar-besar. Oke, lanjut Mas. Nah, sebenarnya kita perlu mencadangkan Pak untuk biaya pakan, terutama untuk 1 induk itu ya minimal 500 sampai 1 juta per 10 bulan per ekor nih. Ini dan biaya perkawinan ini Pak 100 sampai 200 ribu Pak. Karena dengan asumsi kalau kita mengeluarkan biaya ini, nanti harga jualnya mesti akan meningkat, karena ini dibelikan untuk makanan tambahan. Misalkan dibelikan konsentrat, kalau misalkan 500 ribu ini dibagi 10 bulan itu kan 10 bulan berarti 300 hari Pak nggih. 300 hari berarti 1 hari 1.500. 1.500 ini kalau dibelikan bekatul yang halus ini sudah dapat hampir setengah kilo Pak nggih. Pinten? Nah, ini kan setengah kilo Pak, 0,4. Nah. Berarti kan 3 on nggih. Nah, 3 on. Enggak apa-apa, yang penting stabil 10 bulan. Ternyata kalau dihitung 500 ribu nggih, enggak terlalu mahal lah. Dan yang paling utama itu kalau menyusui dan bunting tua Pak. Kalau di awal-awal kebuntingan tidak diberikan masih aman nggih. Tapi ketika bunting tua 4 bulan sampai menyusui 4 bulan itu ya, mungkin yang paling krusial ya 5 bulan itu. 1 bulan menjelang kelahiran dan 4 bulan menyusui itu. Kalau dihitung hanya itu berarti uang tadi kita hanya dapat 3.000 ya. 3.000, kalau 3.000 hampir 1 kilo. 6 on lebih ya. Itu sangat membantu, karena nanti di harga jual ternaknya nanti akan berbeda Pak, karena dengan tambahan pakan ini produksi susunya meningkat. Ketika produksi susu meningkat nggih, lepas sapinya mesti meningkat lebih dari 500 ekor. Selain itu, ketika dikawinkan kembali itu lebih gampang karena nutrisi terpenuhi, onder dile mana nopo peranaan nopo uritan itu juga siap, tidak menunda kebuntingan. Lanjut. Nah, ini mungkin bisa diterapkan, bisa diperdebatkan kalau ini Pak, monggo, mangga nih. Itu
ini adalah gambaran saja jenengan nggih. Nanti kalau jenengan punya pendapat sendiri nggih, silakan. Ini hanya memberi gambaran. Nah, ini kalau 6 bulan nggih kambing biasa blego ini kalau jantan dengan biaya tadi saya kira kalau 1.500 nggih pajeng. Tapi kalau tidak ada tambahan itu mungkin ya 1.000 lah. Tapi jenengan induk jenengan betul-betul siap nggih dengan tambahan itu. Kemudian kalau kambing yang PE semi kontesan itu jantan bisa 2 juta, betina malah lebih mahal biasanya. Nggih. Lepas sapeh nggih, Pak. Mungkin kalau ini mungkin tergantung dari induknya dan juga biaya perkawinan tadi, Pak. Kalau biaya perkawinannya mungkin agak mahal, yang memilih yang bagus, nanti harga jualnya juga mengikuti. Karena sifat-sifat induk dan pejantan itu saling nurun di anaknya. Monggo Mas lanjut. Nah, kalau kita ambil garis besarnya usaha itu kan sebenarnya ada di bibit, pakan dan manajemen ini. Segitiga yang sama-sama sebanding nggih. Monggo Mas lanjut. Nah, kalau bibit, milih bibit saya kira sudah menguasai jenengan nggih. Mungkin sehat, kulit mengkilat, mata bersinar, gerakan lincah nggih. Nggih, ngoten nggih. Sing penting mboten cacat. Lanjut Mas. Nah, milih kari doro napa babon niki. Lek doro nggih kemungkinane majer sangat rendah kalau doro nggih. Masih memerlukan pemeliharaan sampai siap untuk dikawinkan. Kadang nunggu beberapa saat. Mungkin harganya lek doro nggih rada mahal. Tapi itu tergantung di lapangan. Pemilihan induk sudah siap untuk dikawinkan. Kadang kita beli ternak yang majer. Mungkin ternak yang kami sondo, susune sudah rusak kalau tidak hati-hati. Itu yang harus diperhatikan. Kalau induk harus jangan tua, jangan apa? Jangan terlalu tua terutama nggih. Kalau nanti tua dilungkas wis afkir nggih. Kemudian yang perlu dicermati adalah kapurnya Pak nggih. Kalau kapur itu sudah menemukan jenengan gerayai, kudu digerayai nih, menemukan sesuatu yang mencurigakan itu ya dihindari saja karena ada benjolan keras itu biasanya kemungkinan pernah kami sondo air susunya keluarnya sedikit atau mungkin sama sekali tidak keluar. Gitu. Lanjut. Nah, kalau jenis-jenis kambing ini ada kambing etawa. Kalau kambing PE itu sebenarnya dari India Pak nggih, kemudian didatangkan oleh bangsa Belanda di Purworejo Kaligesing sana, akhirnya Londone balik negarane kambingnya masih tertinggal di sini. Mungkin pas zaman perang biyen ras atau gowo paling nggih. Akhirnya dipelihara dan muncullah ras PE Kaligesing. Jadi ras PE itu ada PE Senduro, ada PE Kaligesing nggih. Sampun mireng PE Senduro, Pak. Nah, nggih. Kalau PE Kaligesing di Purworejo, Jawa Tengah sana masuk ke sini itu memang ketika di Kecamatan Dongko cengkeh mulai hancur itu, Pak. Dan peternak-peternak Dongko terutama Mbah Muyono almarhum itu mendatangkan dari lewat Ponorogo langsung ke Kaligesing, kadang akhirnya berkembang di Sumber Bening pertama nggih. Akhirnya ras Kaligesing itu menguasai atau banyak berkembang di Trenggalek. Sedangkan kalau ras Senduro itu baru mungkin tahun 2000-an ini saja. 2005, 2004 itu baru masuk. Dan ras Senduro, PE Senduro itu banyak di Lumajang, Pak nggih. Kecamatan Senduro Lumajang. Nggih lanjut, Mas. Nah, kambing ada jenis kambing kacang, Jawa Randu, kambing bur, kambing saanen, alpin, lamanca, nggih. Gambare Mas lanjut. Nah, ini kalau kambing PE. Kalau pejantan ya minimal seperti ini, Pak. Ini paling tarife lek ngeten iki pinten lek teng mriki?
Kawin. Kawin. Kawinnya pinten Pak ngawin? 300. Wah. Lah niku lek dorone pinten Pak niku? Oh. Berarti lek sapiane lek 2.500 mlayu wae ini. Oh, ngoten Pak. Lah, makane sami mawon tuh Pak nggih. Pakane sami rambane. Kambing katul. Jadi biaya pakan antara kambing kacang dengan kambing PE ini sama sebenarnya. Tapi ketika sudah keluar anakannya beda Pak. Jadi ya seperti itu, pasaran yang berlaku seperti itu. Bapak yang saksinya, nggih. Lanjut. Nah ini kambing nopo nih Pak. Ini kambing bur pedaging Pak, nggih. Kambing pedaging tapi harganya juga masih lumayan Pak. Ini karena masih bibit itu kalau sudah masih bibit harganya biasanya mahal. Ini kalau ini Pak, murni kalau seperti ini murni 100% bur kalau ini. Lanjut. Nah, ini kenapa Pak? Kacang iki. Niki bobotnya pinten sama enten iki? Paling 30 Pak niki. Bobotnya 30-an sama enten iki. Jadi lek vitamin niku wau dadi 6 ngeten iki. Nggih, dadi 6 lek sing pejantan wau PE niku wau ya 70-an 80 niku wau. Bobote. Nggih lanjut. Lah niki bur lek dikawine Jawa ngeten iki medale. Burawa. Nah. Lah jadi kalau jenengan punya kambing Jawa dikawinkan jadi seperti ini. Jadi dilihat regine kan nggih daging to Pak ngeten nggih. Dodone isi ngoten biasane bokonge nggih lumayan. Timbangane kacang asli nggih kinten-kinten siset niki ngoten nggih. Regine nggih mundhak ngoten nggih. Lanjut Mas. Nah niki lek sing kambing susu Pak, saanen. Niku bisa sampai 2 liter ini Pak. Bahkan konon ada 4 liter katanya ngeten. Tapi ini di Agropark Widowati itu Pak nggih, di Hotel Widowati sebelahnya itu kita punya turunannya. Terus kita silangkan dengan PE Pak. Ternyata nggih keluarnya lebih kandel, dodon ini lebih berisi. Nggih. Ternyata dari PE asli kalau masih tebelan ini kalau dagingnya. Jadi kalau PE dikawinkan ini produksi susunya meningkat otomatis dan ketebalan dagingnya lebih bagus. Nggih. Tapi kalau diarahkan kontes nggih rusak ini mboten payu tapi maksudnya kontes daging. Nggih. Kalau arah kontes ya PE tetap PE semakin yang jutaan tadi kawinnya. Lanjut. Nah, niki menentukan umur kambing niku oleh blonjo ternak niku piye to sakjane umure kambing niku Pak nggih. KTP yo ndak duwe. Sing duwe ternake kira-kira wis gonta-ganti tangan. Cara-cara catetane mboten enten. Nah, akhirnya hanya dilihat dari giginya. Kalau belum poel kira-kira ya belum 1 tahun. Kalau poel 1 pasang kira-kira 1 tahun 1 tahun setengah. Kemudian poel 2 pasang. Nggih. Poel nggih. Poel niku ganti sajane Pak. Untune ganti dari gigi kecil-kecil niku seri nggih. Jadi gigi tetap jenenge poel. Lanjut. Nah, kita punya reng-rengan atau gambaran kalau jenengan memelihara ternak satu induk ini untuk memudahkan dan mengurangi biaya pengeluaran itu
untuk satu ekor kambing itu minimal 60 batang ramban, Pak. Mboten sedaler, sedak wit. Cawit sak lengen-lengen kira-kira aman lah situ, nggih. Mangke hari ini motong satu batang parek. Mungkin 60 hari berikutnya baru sampai ke sini lagi. Dan itu kalau odot ya minimal 30 meter, Pak. Jangan hanya rambanan, kalau rambanan nanti sosoknya kurang. Harus ada rumput odot yang digulut mungkin 30 meter. Dan tiap hari mungkin setengah meter bulutan maupun warak lek satu ekor. Nah, ini dengan jenengan punya bank pakan seperti ini, insya Allah tidak menyulitkan. Kira-kira punya ini pakan silas itu ya mungkin perlu tapi lebih efisien iki. Kemudian pakan konsentrat 2 sampai 4 on per ekor itu nggih. Bisa polar, bisa pakan konsentrat jadi, bisa begatul. Nah, kalau begatul saya sarankan yang cari yang halus, Pak, yang 4 ribuan itu nggih. Karena meskipun mahal itu yang terserap banyak. Meskipun itu 1.500 itu nggih bisa dikatakan lewat saja, Pak. Ndek enek sing carry geler ya sedikit, Pak, sing bisa diserap sedikit karena merangnya sing kathah. Biasanya kan seperti itu. Kalau selip keliling ndak metu merange, lah iku yo kualitasnya pasti jelek. Karena merang itu meskipun dihancurkan ya tetap merang halus malian nggih. Lanjut. Nah, ini kalau pakan hijauan ini ada yang namanya indigo vera, Pak. Sampun kenal nggih? Anu, Pak, mahal memang 2015, tapi kalau umpama kita sudah satu punya batang untuk dikembangbiakkan gampang itu, Pak. Karena satu pohon itu kalau jadi 500 batang mawon bisa itu. Malah lebih. Yang penting pengambilan bijinya itu betul-betul menjelang soklat itu. Kalau itu telat, Pak nggih, sudah menjelang soklat terus kudanan sampai ireng niku nggih pun boten kenging tetanten. Enten biji, ini berbiji, Pak. Dan kecil-kecil sebesar malah lebih kecil dari biji sawi ini, Pak. Di Givera ini. Dan untuk penyemaiannya dibuka dulu nggih. Nanti ada pasir atau ya tanah lembut sama pupuk kandang yang halus, nanti dicarum ngoten terus disemaikan ngoten. Nggih, disemaikan. Jangan sampai kena hujan langsung, Pak, karena mencelat nih, karena kecil banget itu. Plastiki ngoten apa diyupne ngoten, sing penting kena sinar matahari ketika pagi atau sore. Setelah panjangnya sekian baru dipindah ke polybag. Ini proteinnya tinggi, Pak, kandungan proteinnya. Lanjut, Mas. Nah, ini punya yang 60 tadi loh, Pak, 60 batang tadi gini-gini loh. Satu ekor, nanti kalau 5 ekor nggih 300 ngeten, Pak. Wis ndak mengeluarkan biaya itu. Nah, ketela karet biasa toh, Pak nggih, tela karet nggih. Kemudian lanjut, Mas. Ah, ini gamal niki, same ini prawarek iki wedhus sitok iki. Siji. Tapi kalau ini ketuaan, Pak nggih, niki cara motongnya sudah telat ini untuk ditanam lagi nih, diambil winie lek niki. Lanjut. Nah, ini yang odot. Itu kalau setengah meter sudah kenyang, Pak, tadi nggih. Dengan ditambah satu batang tadi. Nggih. Ini sangat membantu. Kalau ini dicoro disengkakne iki ndang panen lek niki. Nggih. Nah, kayak dadak. Terus nggih marki, cuma nggih hanya ini saja biasanya yang kurik, Pak nggih. Bulunya tidak mengkilat, kusam biasanya nggih. Lanjut, Mas.
Soman niki, Pak. Niku mboten napa-napa to anti pakan niki, Pak. Ini tanaman umur 1 tahun gitu itu, Pak. Kalau dipupuk, diberi pengairan ini. Saya nanam sendiri nih, Pak, yang ini. Bisa untuk pakan. Kalau untuk manusia kemarin ada isu kanker ya. Nggih kula nggih mireng Pak niku, Pak. Tapi saya punya kelinci tak pakan ini mboten kankeren, Pak. Dan ini cepet ini, Pak. Satu rumpun ini mungkin 2 ekor sudah kenyang ini, Pak. Mungkin tetap dicampur nggih. Dan yang perlu diperhatikan pemberian pakan itu macam-macam, Pak nggih. Kalau ini tadi ada rumput odot, ada Liriside, Kaliandra, itu lebih bagus. Minimal ya 2 jenis lah, Pak. Jangan ngene tok seminggu, aduh yo. Kalau nanti ada kekurangan nutrisi di pakan ini bisa ditutupi pakan yang lainnya gitu. Saling melengkapi. Nggih, sami awake dhewe niki lek badhe jenengan dahar ngoten nggih enten sayure, enten tempene, enten tahune nggih, sosoke ayam ngoten nggih. Nggih, seperti itu juga untuk ternak nggih. Lanjut. Nah, ini kalau bank pakan, Pak. Jadi ketika silase nanti jenengan dikembangkan punya sapi perah atau sapi potong sejumlah puluhan ekor nggih, membuat bank pakan seperti ini. Bisa menggunakan drum itu yang biru itu, bisa juga terpal itu, Pak, terpal dimodifikasi ya, jadi kantong-kantong seperti itu. Dan kalau beli sudah ada, Pak, di online yang sudah jadi. Nah, ini sebagai gambaran. Nanti kalau dari panjenengan itu 1 orang atau mungkin 10 orang beternak secara intensif, nah, mungkin akan mengalami hal-hal seperti ini. Jadi kalau terpal itu lebih murah, Pak nggih. Tapi resikonya dicacai tikus. Kalau sudah kena tikus nggih jebol nanti sebagian akan rusak untuk silase kita. Kalau drum ini aman tapi harganya yang lumayan mahal. Lanjut, Mas. Nah, pembuatan silase. Lanjut. Nah, silase itu adalah pengawetan hijauan pakan segar dalam wadah dengan keadaan kedap udara. Jadi bahannya segar, Pak, ijon. Nah, tujuannya mengawetkan pakan yang melimpah seperti saat ini, dan kita buka ketika bulan-bulan Oktober. Mungkin Oktober itu biasanya belum turun hujan. Pakan biasanya di tegalan-tegalan yang tidak ada pengairannya biasanya sangat berkurang produksinya. Kecuali yang beriringan dengan jagung ataupun di sawah yang dapat pengairan bisa tetap berjalan. Lanjut. Nah, bahannya hijauan segar, rumput gajah, yang tebon jagung, Pak. Bisa tebon jagung itu paling bagus bahannya. Tebon jagung tapi yang umur 70 hari, Pak. Belum panen itu nggih. Masih kemreket niku nggih, mulai janten niku, Pak. Itu yang bagus itu. Kalau harga jualnya ngoten niku kiloan di Malang kira-kira 700 per kilo, Pak. Iya, tebon jagung diketok sak teko anu. Nggih, Pak. Siap, nggih. Nah, sampai 700, Pak. Karena ketika umur itu adalah gizinya maksimal di rumput itu. Kalau setelah itu gizinya beralih ke jagungnya, Pak. Dari pohon ditransfer ke jadi biji-biji jagung. Niku saged rumput gajah, rumput odot nggih, Pak. 100 kilo. 100 kilo kita perlukan. Kalau adanya 50 kilo berarti nanti semuanya juga dibagi 2. Ampok jagung, katul jagung nggih, Pak. Apa? Katul itu kalau diselip ada yang biji-bijian, ada yang hancur itu katulnya itu. Bisa katul atau gaplek. Atau mungkin dicampur niku enten loro nggih, dicampur malah bagus. Itu 5% dari hijauan
yang tadi. Jadi kalau 100 kilo itu cukup 5 kilo. Kemudian tetes itu 3%, berarti 3 kilo. Oke, dari sini sudah jelas Pak. Kira bahan-bahannya, gambarannya, rumput, katul, tetes, bahannya. Nah, alatnya apa? Satu, drum plastik. Mboten enten drum berarti timbo plastik. Kemudian lek mboten enten timbo berarti kantong plastik. Atau mungkin bisa gorong-gorong. Ribet Pak lek gorong-gorong nggih. Pemotong hijauan tadi. Jadi ada golok, bisa chopper, mesin, kemudian terpal. Lanjut Mas. Nah ini cara pembuatannya. Jadi pertama bahan hijauan kita itu dilayukan dulu Pak, di alumni. Jadi kalau hari ini membuat, motongnya sudah kemarin, biar kandungan airnya menurun. Nanti kalau kandungan airnya tinggi ketika kita rajang itu biasanya ngerembes gitu Pak. Akhirnya ketika kita masukkan wadah nanti jendel di bawahnya gitu. Turun di bawah jadi melambang sih dasarnya wadah kita. Kemudian setelah dilayukan dipotong dengan alat chopper dengan ukuran 1,5 sampai 2 cm. Jadi Pak kecil-kecil Pak nggih. Kemudian hijauan tadi ditimbang. Setelah ditimbang sesuai perbandingan yang kita inginkan, setelah itu dihamparkan ngoten nggih, diler ngoten niku nggih. Kemudian tetesnya dikocor-kocor niki. Tetes tidak usah dicampur dengan air Pak nggih, langsung tetes murni saja. Kemudian bahan kita yang apok jagung katul tadi kita sawur-sawurkan, akhirnya jadinya seperti itu. Yang nomor 2 itu. Setelah itu diaduk baru dimasukkan ke wadah kita. Dan kalau sudah jadi, warna hijau tadi berubah menjadi kekuning-kuningan. Tidak hitam busuk tapi kekuning-kuningan. Dibuka setelah 21 hari Pak. Jadi silase itu beras, reaksi silase proses kimianya itu 21 hari. Dan setelah 21 hari mau dibuka manggane, kalau mau ditunggu 8 bulan tidak apa-apa. Tapi dengan syarat pembuatannya harus benar. Kalau nanti tidak padat biasanya ada pembusukan. Jadi nanti di wadah ini aja sampai wonten udara Pak, prinsipnya ngoten. Nanti kalau ada udara berarti ada bakteri yang hidup, iso ambekan bakteri ini. Ambekan berarti dia berkembang, dia akan membusukkan dari rumput kita. Oke, mungkin ada pertanyaan Pak sebelum kita lanjutkan. Nah seperti itu Pak, kalau silase gampang banget nggih. Makanya saya sampaikan 20 menit tadi cukup. Nah ini tadi saya sampaikan hanya 40 menit ini Pak. Oke. Mengenai masalah anak kambing Pak. Anak kambing itu biasanya setelah ukur 1 malam atau 1 hari biasanya kejang. Itu masalahnya apa? Anak kambing. 1 hari Pak. Ya. Biasanya kejang di sini. Kadang 1 minggu dengan kejang. Itu kemungkinan terbesarnya karena tetanus Pak. Oke. Jadi ketika melahirkan itu nawa pusere itu kedah di betadin Pak nggih. Di betadin karena masuknya bakteri tetani itu sing menyebabkan napa niku tetanus ini kan bakteri nggih. Niku lewatnya situ Pak. Karena ada luka. Itu sebaiknya di betadin, dan bakteri itu semakin banyak di kandang kalau kotor Pak kan. Kalau semakin bersih bakteri ini tidak enek Pak.
nggih tetap ada, tapi ndak enek. Nah, sidik tetapi tetap ada. Tetap kemungkinan bakteri itu tetap ada. Misalkan di ruangan ini tetap ada bakteri, cuma jumlahnya sedikit. Nah, kalau bakteri itu awalnya banyak karena kotor banyak ya. Bakteri itu berkembang cuma butuh waktu 20 menit. Jadi setiap 20 menit itu bakteri kalau sudah mendapatkan omah sing penak nggih, panganan penak, omah penak dadi loro, Pak. Bakteri siji dadi loro. Mai loro neh 20 menit dadi papat. Lewat 8 nggih, bener res. Nah niku lek sak dina mundhake dadi pinten nggih? Per 20 menit aja sedina nggih wikele ping kathah. Lah, lek awale niku wau kotor miliatan sampai triliunan bakteri niku, Pak. Jadi lek 1 triliun dadi 20 menit dadi 2 triliun, langsung nyerang jedes. Bahaya, kuat, nyerangnya kuat. Dan pertahanan cemple niku kan masih lemah nggih. Tas lahir maune anget ning jero weteng saiki njaba wae kademen-kademen kan wonten. Lek teng jero weteng kan stabil ya. 39 derajat terus ning jero anget. Ketika sudah keluar mengikuti lingkungan ngene iki adem 20 derajat malah adem. Engko panas 34 dari 34 lah. Nah, ketika kandang kotor, awalnya bakteri itu banyak. Kalau awalnya bakterinya banyak, berkembangnya juga melipat-lipat tadi juga banyak. Misalkan 1 miliar itu aja Pak nggih. Karena kotor bakteri niku 1 miliar. 20 menit jadi 2 miliar nih. Ketika menyerang jumlah 2 miliar dibanding nih sing resik mengke mau 1 juta namungan nggih. Nyerang 2 juta kalau 2 miliar ya benten Pak. Jadi salah satunya adalah dijaga sanitasi kandang, kebersihan kandang dengan pembersihan. Dan yang kedua adalah mungkin sinar matahari yang bisa masuk ke dalam kandang seperti ini. Itu karena ultraviolet dari sinar matahari itu bisa membunuh bakteri dan virus. Dan yang ketiga untuk mencegah bakteri masuk tadi ya dicegat betadin. Karena kalau ada cairan betadin itu bakteri juga mati, Pak. Jadi tidak iso mlebu kan ngoten. Tapi lek jumlahnya akeh nggih sosoke panggah saged nggih. Ya ini Pak gambaranipun. Jadi kedah bersihkan kandangnya, betadin, terus segera diminumkan ke induknya. Jadi warna yang kuning-kuning itu nggih, susune nggih niku sing namine kolostrum. Kolostrum itu sebagai obat alamiah dari induknya. Jadi itu harus segera diminumkan. Kalau nanti dipanggil dokter biasanya kalau itu nggih jarang yang sembuh. Nggih ngoten nggih. Wis kadung nunggu 6-5 sasi tibane pas wayahe karena kita ceroboh dalam sanitasi kandang pembersihan yang dinanti-nanti tidak sesuai harapan. Nggih, mbok bilih wonten malih? Dalam? Nggih. Monggo. Ingkang sepindah niku terkait masalah mau ternak kambing. Ingkang sampun kan kalau pertanyaan terkait masalah kambing. Nggih monggo. Ingkang sepindah nopo sae toyo niku jaman minuman lembu. Ingkang perkali nopo penyebabe lembu niku wis dikawinipun ping 6 niku derek saged meteng. Ingkang nomor 3, nopo pengaruh sekali bahwa ketika sapi niku nyuwun lanangan ning posisi tasik empeng atau sedang. Pertama, wau air leri. Air leri itu tidak bahaya, Pak. Yang penting tidak sampai mambu nggih. Leri kan pususan beras niku nggih. Yang penting berasnya itu tidak tercampur macam-macam, Pak. Maksudnya lek beras tukon sosok enek nopo niku wong nakalan, enek pemutih ngoten nggih bahaya. Tapi kalau beras itu normal-normal saja yang lek nyelip dhewe obatnya yo ndak nemen-nemen nggih, tak kira aman, Pak. Aman. Yang kedua lembu rameteng-meteng lah.
Kalau itu mungkin beberapa sebab Pak. Yang pertama satu peranakan ya. Mandul itu karena kondisi alat reproduksi ya. Kalau alat reproduksi itu bermasalah ya. Meskipun disuntik mungkin ketemu antara ndok kalih suntikan niku wau waya nemplek teng dinding rahim kadang gagal karena mungkin rahimnya bermasalah, mungkin banyak bakterinya di rahimnya. Jadi itu kalau sebabnya itu harus dibersihkan rahimnya dulu. Itu petugasnya kesehatan, nggih. Dokter itu jadi disepul Pak, biasanya dikai cairan. Dan yang itu sebabnya karena gini Pak. Lek jenenge manak pas manak ini. Pas manak awal-awal biasanya. Ketika manak itu jenenge manak sembarang ae kan buka. Gimana yo ning kandang, mungkin dari sebagian kotoran itu mungkin masuk ke alat reproduksi dan ya berkembang di situ. Mungkin bija juga, akhirnya awalnya seperti itu. Jadi ketika secara SOP ini Pak nggih, standar operasionalnya itu kalau mana itu satu nggih dikai antibiotik, kandungannya dikai obat yang dimasukkan ke situ. Kalau standarnya seperti itu. Jadi secara lukanya juga cepat sembuh, kalau ada bakteri yang masuk bisa mati. Itu standar operasionalnya. Tapi nggih ora ngono akeh sing manak nggih Pak nggih. Nah, mungkin lah itu ada perkecualian jenengan niku nggih. Mungkin ada yang kelebon lebet. Yang kedua mungkin kondisi ternaknya kurang nutrisi mungkin Pak nggih. Karena mungkin masih nyusoni, terus pakannya ndak los nonton nggih, antara yang dibutuhkan untuk menghasilkan susu itu dengan masih pas-pasan nggih. Berarti cukup nggih susu tok. Atau mungkin untuk susu saja kurang grogoti awake. Jadi ternak itu induk itu semakin kurus itu berarti apa yang kita berikan ke ternak dengan susu yang dihasilkan itu tidak seimbang. Nah, kalaupun nanti seimbang, nah, mungkin harus ditambahi. Pakan itu harus ditambahi yang lebih bagus. Yang kedua, mungkin waktunya Pak nggih. Waktu birainya atau waktu penyuntikannya itu tidak tepat. Ora pas birai atau mungkin kecepatan atau mungkin kasep itu bisa juga. Karena dianjurkan dan menurut teori itu waktu yang tepat untuk mengawinkan itu adalah menjelang akhirnya birai. Jadi sel telur itu keluar menjelang akhir birai. Tapi ngeten Pak, sewu. Nggih. Kalau iki nggih seorang pemula. Nggih. Biasanya kayak nyuwun kalian kan dalu. Nggih. Ingkang mengendalakan itu lho Pak, kendalakan Bening. Nggih. Niku bening nggih, mboten enten produk budek-budek mboten. Oh, bening, insyaallah sehat. ketika dalu niku nyuwun biasanya pun Pak Buton itu begini kan sonten bensin sonten jam sekawan. Nggih. Berarti kan misalkan punya terakan pun pas. Pas nggih. Selama 6 kali ini udah. Setelah itu birai malih loh. Berikutnya masih ada tanda-tanda birai no mboten? Tiap 3 bulan Pak. Mboten. Ketika Oh, wau wingi wau dalu birai. Blembret. Mangke sonten petugase dugi. Benjinge nonton enten tondo-tondo malih no mboten? malah itu kalau anggap pun ambil orang pun tingkat pertama itu 4 bulan Nggih. dan mawon. Terus ini terus mantap Pak. Nggih. Kalau di Nah, itu masih posisi menyusui Lah. 1 tahun anaknya itu. sampai 1 anaknya. Berarti anaknya cobi lek den mboten disape blas sampai 1 tahun. Dalam Mboten disape 1 tahun niku. kalau sampai nembing iki Wah, mungkin lopo mikrono mungkin bisa Pak, karena keluarnya air susu itu salah satu penghambat untuk kebuntingan itu ada sebagian tapi bukan seluruhnya seperti itu, tapi ada sebagian yang berpengaruh, tapi pengaruhnya kecil tapi pengaruh ngoten nggih. Ya mungkin satu itu disapih dulu, yang kedua coba diulangi Pak perkawinannya. Kan sore toh jenengan nyuwune benjing-enjing jaluk disuntik malih.
mungkin keluarnya sel telur dengan penyuntikan itu ndak ketemu, kadang seperti itu. Mungkin disuntik, suntikan sore niku paling bertahannya teko sesuk isuk wae anu nggih. Spermatozoa niku lho nggih. Nah, kira-kira ndoke ketemune niku lek ngenteni suwi, ndoke belum muncul tenanan karena birainya belum tuntas nggih. Ya mungkin metune janjian niku tekane jam 12 siang ngoten lah. Iki sing ngenteni iki wis kesuwen ngenteni. Kemungkinan juga seperti itu. Nggih. Jadi harus janjian, Pak nggih. Jadi antara spermatozoa dan sel telur itu harus sama-sama bareng. Pomo ketemuane ning Indomaret. Sing sito tuweko dhisik kan nggih punya umur hidup tuh nggih. Kan hidupnya hanya 12 jam atau mungkin 16 jam lah. Kesuwen ngenteni ternyata sing disitoke tekone kasep. Ngenteni niki pun pecah ngoten. Saged ugi ngoten. Jadi ngoten Pak nggih langkah-langkahnya Pak nggih. Mungkin itu hanya alternatif tapi nanti konsultasi dengan kalau glembretnya bening itu masih kemungkinan ada napa niku infeksi di kandungan rendah. Tapi kalau sudah warnanya keruh itu berbau itu biasanya ada masalah. Nggih. Nggih Pak jenengan? Nggih, namun kula tanglet terkait dengan silase. Nggih. Setelah diselase 20 hari kan sudah matang. Nggih, jadi. Jika kita kasihkan ke hewan. Nggih. Setelah dibuka pertama kali itu aman misalnya tidak habis ya, Nggih. tidak habis. Aman dikasihkan hewan itu sampai berapa hari dari buka pertama? Gini Pak caranya nggih. Tidak aman itu kalau sudah berubah menjadi ada jamurnya, menjadi hitam-hitaman itu tidak aman nggih. Nah, untuk menghindari itu ketika jenengan butuhnya dalam satu wadah misalkan setengah nggih. Segera dikeluarkan setengah, sisanya segera ditutup. Oke, tutup. Lah nutupnya jangan dengan tutupnya itu, Pak. Tapi langsung mepet ke permukaan tadi, sisanya tadi. Jadi kalau nanti ditutup dengan tutup itu ada rongga udara nggih. Jadi dihindari kena udara. Nah, nggih, jadi cemplungi plastik dibalui napa ngoten nggih mepet ngoten. Misalkan 3 hari enggak apa-apa, Pak. 3 hari enggak apa-apa. Nah, cuma seperti itu. Kemudian untuk diberikan ke ternak itu harus di ler malih nggih, diangin-anginkan biar keasamannya menjadi turun nggih. Jadi normal lagi ndak niku kan fermentasi ini kan asam Pak nggih. Kecut lah carane. Gelek buka diangin-angin ndak kecut lah carane nggih. Mungkin 2-3 jam atau mungkin setengah hari gen aman-aman betul. Biar nanti perute sapi niku mboten terlalu asam nggih. Nggih, malih? Monggo, Pak. Istilah fermentasi niku wonten istilah fermentasi basah dan fermentasi kering. Nggih. Terus niku fermentasi basah kering itu bahan-bahannya sapi atau silase niku untuk mengganti probiotik. Kalau kita gunakan silase itu tanpa probiotik Pak. Tapi kalau nanti bahan-bahannya kering itu Pak nggih, ada napa niku tebon, janggel, terus titen, ngoten nggih. Kangkung kering itu biasanya ada probiotiknya Pak. E4 atau mungkin Starview ngoten iki saged. Ini yang termasuk fermentasi basah. Nggih, niki silase Pak nggih, silase. Mboten niki. Nggih. Nggih. Wonten lagi? Kok bilih? Masalah kok dari mana Pak? Awal mungkin sing dereng dipahami dereng keterangi masalah kotoran kamu. Meskipun kotoran masalah untuk kotoran sapi nopo Nggih. Jadi kotoran ternak itu sebenarnya kan hasil samping Pak ya. Hasil samping yang kalau sebenarnya bahan pupuk nggih. Tapi kalau kita biarkan tidak ditangani biasanya menjadi masalah nggih.
karena bisa mencemari sungai, tonggone sok-soke mambu. Pada prinsipnya kotoran itu kalau kita tumpuk di tidak kena air hujan nggih, atau air tidak kena air itu biasanya kering sendiri nggih. Dan apabila nanti agak kering ditaburi napa? Probiotik tadi Pak nggih. Apa lek dekomposer nggih, dekomposer apa malih E4 pertanian nggih. Terus nanti ditaburi bekatul sekedik-kedik ngoten sudah menjadi biobokasi Pak nggih. Setelah itu diaduk, ditutup, nanti sudah 3 minggu sudah menjadi pupuk. Intinya kalau memang tidak punya waktu ya minimal dinaungi Pak nggih, di iyupne nggih. Dan bawahnya itu tanah biasa, nanti otomatis sudah kering sendiri. Dan nanti kalau sudah kering membawa ke lahan itu enteng Pak. Tapi kalau basah niku nggih wis aras-arasen. Dan itu sangat menunjang hijauan panjenengan. Sebenarnya kan pupuk yang paling bagus kan tetap dari kotorannya ternak. Kan akhirnya kan muter toh dari kebun jadi pakan. Dari pakan ternaknya gemuk, kotorannya dikumpulkan, dimasukkan, dibawa ke kebun lagi kan muter. Ya memang butuh ketekunan Pak nggih, telaten kan minimal dinaungi Pak. Pokok ndak terlalu becek nggih, bawahnya ndak terlalu lembab ngoten, kering sendiri sebenarnya. Dan nanti kalau tetap bau biasanya ditambahi E4 Pak. Anune napa? Minumnya napa comborane ternak itu dikasih E4 peternakan itu biasanya ndak terlalu bau. Ngoten Pak. Kalau ndak jenengan bawa ke lahan nanti produksi hijauan jenengan nanti ndak terlalu bagus. Oke. Lanjut. Sane praktek mawon. Nah, ini pun sak jam to nan. Wow. Prakteknya teori sak jam. Nggih, nanti gini Pak. Sekarang penyakit ternak ini banyak macamnya, dari kemarin PMK, tapi aman mriki Pak PMK nggih. Nah nanti dari setelah PMK aman, makanya niku tulisannya dusen penanganan PMK lah niku jenengan niku wau. Nah nanti kalau ada vaksinasi nggih jenengan derek nggih, karena itu program pemerintah. Kemudian kalau ada penandaan Pak, penandaan itu nggih ditandai Pak, karena ternak itu kalau jenengan nanti jual ke pedagang terus mau diangkut keluar kota itu harus ada tandanya itu. Dan nanti aturannya mungkin masuk pasar harus ada itu Pak. Kalau enggak seperti itu enggak ada keterbatasan. Podo karo awake dhewe arep numpak pesawat kudu vaksin, numpak kereta vaksin. Nggih. Napa pengaruh vaksin hewan iku nalika hewan itu bobot vaksin? Niku bermacam-macam Pak, tergantung vaksinnya. Makanya kula bidangnya mboten kesehatan, jadi kula mboten wantun jelas nih. Makanya umpama enten ngoten langsung mau jenengan tanglet petugas sih. Tapi memang ada beberapa yang tidak boleh Pak. Dari mana ngoten lho. Dari ngaten sang wulan. Karena salah maksud sekitar 2 bulan. Kalau jangka waktu seperti itu bukan karena vaksin Pak, karena faktor lain nggih. Karena kalau keguguran bisa pakan, karena telane Pak nggih, mungkin juga kandungannya glindor ngoten nggih. Bisa, bukan kalau itu saya 99% yakin bukan vaksin. Karena jangkanya sudah 2 bulan. Terus ada lagi penyakit LSD Pak. Sekarang yang seperti caplak sawak kojur ngoten Pak. Makanya kalau pedagang dari pasar itu harus telaten nyemprot-nyemprot. Masuk kandang lagi di dalamnya itu semprot Pak. Karena nggih virus Pak. LSD niku kadosnya malah lebih bahaya dari PMK. Ini sudah masuk ke
Jawa Tengah Pak. Mudah-mudahan sini aman. Makanya sampai dibagikan disinfektan itu tadi untuk mencegah seperti itu. Jadi diharapkan hari-hari ini kalau tidak terpaksa beli ternak jangan dari pasar Pak. Karena kalau sudah masuk pasar ini ya berkumpulnya dari, tapi kalau itu ya kalau ada dari tetangga atau mungkin lebih aman. Karena di Tulungagung pun pasar belum buka Pak sampai sekarang. Nggih. Cukup Pak nggih. Prakteknya wonten pundi niki? Melampah mawon? Oh sepedaan. Nggih siap. Nah niku Pak, jadinya seperti itu. Silase itu ya agak kekuningan itu kalau kita bahannya odot terus ada jagung itu Pak. Seperti itu. Dan kalau sudah itu ada bekatulnya, ada tetesnya, mungkin tambahan pakan lainnya tidak terlalu anu. Dan itu selain rumput juga rambanan bisa Pak. Kalau untuk kambing sebenarnya harus ada rambannya misalkan 30%. Jadi yang hijauan tadi yang 70% rumput, yang 30% ramban. Jadi secara nilai nutrisi ramban itu lebih tinggi dari rumput. Nanti kalau rumput saja biasanya jenggerek Pak, like kambing nggih. Nggih. Berarti pas damel silasan itu sekitar odot campur kali ron pelem mboten saged. Saged mawon. Sing penting ijo-ijo. Saged. Jadi kalau dilihat nutrisinya itu rumput itu paling rendah Pak. Jadi harus ada tambahan yang lebih tinggi kalau jenengan full itu. Kalau sementara adanya rumput, ya besoknya ketika pemberiannya jangan ini saja, tapi ditambah hijauan segar langsung. Karena kalau ini saja mungkin kurang Pak gizinya, atau mungkin ditambah mungkin bekatul tadi ditambahkan. Jadi yang utama jenengan itu memberikan kepada ternak itu, ternak akan memberi hasil yang sama dengan pemberian jenengan. Yang penting obat cacing Pak. Karena kalau obat cacingnya tidak rutin nggih, otomatis yang mangani sing wareg cacingnya. Meskipun itu ternak bagus-bagus itu ternyata ketika sakit nggih ora gelem mangan tok. Unak-unak menggeh-menggeh tok. Ternyata setelah dipotong dilihat itu di ususnya ternyata cacing semua. Penuh cacing Pak. Nggih, cacing nggih banyak jenisnya Pak. Jadi ketika sepertinya yo klemis tapi ternyata cacing juga banyak. Terus kalau besaran Pak nggih, hari raya kurban sering jenengan manggil terutama di sapi itu kalau di belerek atine itu banyak yang bergerak-gerak. Itu karena cacing. Gila itu harus dibuang Pak. Kalau sakmono bobote 7 kilo ping pira 100 ya 700.000 lek di lek 100.000 lek 100 slawe sak juta Pak. Obat cacingnya paling 10.000 soleh. Tiap 3 bulan. Jadi jenengan lek ngopeni sapi meskipun tidak dipotong ketika dibeli orang dipotong sing motong hatinya bagus ya. Jenengan memberi manfaat yang banyak kepada yang beli sapi, tapi kalau ndak tahu dicacingi pas sing motong enek cacingnya diguak jenengan nggih. Mesakne sing tuku ngoten nggih. Harganya hanya 10.000 Pak satu dan itu 3 bulan sekali. Dan itu mempengaruhi juga jenengan karena pakan yang diberikan terserap juga cacing. Dan kalaupun sakit kalau sudah cacingan gampang mati Pak. Itu yang harus baru. Kalau pas mati ini jenengan sing kagungan ya jenengan ruginya malah banyak. Ditunda saja Pak kalau ditunda. Tapi kalau jenengan berani kalau keterangannya mungkin ada ini, tidak ada larangan itu biasanya ya boleh. Tapi sosoknya ya jenengan berani apa enggak gitu nggih. Ada yang jelas
bunting tidak bisa. Ada di tiap-tiap keterangannya. Dan harganya mungkin tidak terlalu mahal kalau cacing, obat cacing itu ada 16.000 juga sak gede, sak B gitu. Jadi kadang hal-hal kecil itu mempengaruhi hasil jenengan, Pak. 15.000 tidak sampai 100.000, tapi kalau sudah penyakitan ketika ada cacing itu berarti penyakit itu kan jadi dua toh, Pak. Sudah cacingan penyakitan, kemungkinan sembuhnya juga lama atau mungkin malah tingkat kematiannya jadi tinggi. Oke, hal-hal kecil kadang mempengaruhi hasil, ngoten nggih. Kayak bal-balan lho, Pak. Kadang leno titik wis kegulan waya oleh piala. Hal-hal kecil bisa mempengaruhi hasil nggih. Dan harus diperhatikan nggih. Nggih, napa? Silase niku sampun diparingi secara langsung mboten berpengaruh tentang pencernaan. Upami teng ubene dibatasi silase, pelpakan kami rumput udamen atau pelatih tetes nopo pengaruh nopo berproses dalam proses fermentasi. Kalau tetes itu pemberian langsung boleh, Pak, tapi mungkin hanya 5%, Pak. Jadi umpama sapi niku mangane sentrat 10 kilo, Pak. Jenengan paling banyak nggih paling setengah kilo, Pak. Jadi ada indikasi berpengaruh ke pencernaan. Yang penting tidak terlalu banyak, Pak. Itu kan sumber energi, Pak, sebenarnya. Kadang kayak memang gegeten. Nggih. Pangan kuwaring malih, boten pangan kuwaring malih gegeten. Kalau di silase itu batasannya 5%, Pak. Tapi jenengan sampai berapa persen jenengan maring itu? Persen-persenan maksudnya. Ya ukurane gegeten. Sak botol nanti? Boten ate. Oh, enggak sampai toh, nggih mboten napa-napa. Nggih. Matu napa lebih aman boten sapi paringi napa ada resiko? Nggih, yang penting tidak terlalu banyak, Pak. Umpama sak gelas ini saya aman. Masih aman. Sampai aman. Ternak. Nggih. Masih aman. Nggih. Nggih mboten napa. Tambah enek ijo napa? Sentrate tambah bagus, Pak. Karena kan rasa manis itu merangsang makannya ternak. Jadi mungkin sekarang dipari silase mungkin berproses dalam Nggih. Nggih. proses fermentasi. Nanti sebenarnya kalau silase sudah manis, Pak, karena dari situ. Sudah manis. Kalau sudah silasenya sudah enggak usah dikasih, Pak. Mangke lek luwe sajane barangnya dipangan, Pak, kewan nggih. Nggih. Mek mentolo no mboten ajane. Yang penting ndak makan 3 hari sebenarnya ternak itu urip, Pak, sebenarnya ngombe kan. Kadang loro 3 dino kan urip nek sehat no alih to, mau ora mangan 3 dino. Apa nek sehat ngono kae lek sedina paling wis ndak betah paling luwe. Nggih. Kita praktek mawon nggih. Nggih mangke dipandu Mas Nemo, Mas Wahyu. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjutkan di sana. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa menambah pengetahuan jenengan. Saya di sini hanya tahu lebih dulu, mboten pinter, Pak nggih. Mungkin karena kerjaan itu ngeten diurusi ngeten mawon. Ketemu banyak orang ngoten mawon ngeten iki nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.